selesai sih, tujuan utamanya di situ. Ya, jadi kalau ada orang bilang mau ikut pansos atau apa, nggak usah, nggak perlu saya di situ. Nih hari ini aja ada kasus gede, buronan 1,5 triliun ditangkap Mabes, klien saya itu Pak Katsio, nanti saya nggak akan bersidang di situ ya. Jadi kasus-kasus landmark saya banyak kok, nggak perlu sebenarnya tangani kasus Agus. Yang saya tahu nggak ada uangnya, dan yang saya tahu pasti saya nggak bakal populer, karena saya melihat masyarakat ini, netizen ya, dalam hal mayoritas itu banyak yang tidak mendukung Agus kalau saya lihat di situ ya. Betul, demi kemanusiaan aja. Kalau enggak, saya nggak bakal mau. Buat apa? Duit nggak ada, tenaritasnya nggak dapat, dimusuhin malah di situ. Tapi yang namanya kita mau bela orang, keadilan ya, walaupun dimusuhi, walaupun banyak resikonya, kita harus berani. Kalau nggak berani, jangan jadi lawyer. Hari ini Bang Alvin juga inisiasi untuk Agus melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Bunda Suci. Mungkin seperti apa pemeriksaan di jalan? Ya, jadi saya lihat ketika saya lihat Agus, yang dibutuhkan paling utama itu sebenarnya bukan uang. Tapi uang itu hanyalah sebuah alat untuk bagaimana dia bisa mengobati matanya dan luka bakarnya. Jadi saya pikir, oke, uang kalau menurut Bang Farhad kan masih dalam proses hukum ya Bang ya, jadi akan makan waktu. Jadi saya pikir bagaimana saya mencari pendana atau pemilik rumah sakit meminta layanan dari mereka, dan kalau mereka nggak bersedia atau kekurangan sekalipun, saya pribadi akan nambahin. Tapi syukurlah saya ketemu sama Pak Ali Hanafi ya, dan Asuk Aguan, mereka bersedia membuka Rumah Sakit Suci itu untuk pengobatan Agus, dan dibilang silakan berobat sampai sembuh. Bang, ini kan dengannya Abang ikut masuk dalam membantu Agus, banyak yang juga yang menghujat juga Abang untuk masuk di Instagram komentar netizen sendiri. Namun Abang menanggapinya seperti apa? Ya, saya menanggapi seperti ya anjing menggonggong, kafilah berlalu aja. Karena gini loh, ya yang namanya kita bantu orang, kita bantu si A lawan B, ya A seneng sama kita, B pasti nggak seneng di situ. Jadi nggak mungkin di dalam setiap hal yang kita lakukan itu kita selalu menuai pujian. Pasti ada pihak yang nggak setuju atau pihak yang kontra, ya kan. Tapi coba balik lagi, telusuri. Kalau Agus ini adalah Anda, atau adik Anda, atau saudara Anda, atau orang tua Anda yang mengalami seperti Agus ini, kira-kira Anda butuh nggak bantuan uluran tangan dari orang? Nah, kalau ada orang yang membantu terus orang itu diinjek-injek, orang itu diintimidasi, nanti kalau kalian kesulitan mau minta bantu ke siapa? Karena orang itu akan takut untuk membantu nantinya. Nah, ini yang harus dicamkan. Mungkin tadi dari hasil pemeriksaan, katanya Agus akan melakukan pemeriksaan lanjutan di Singapura. Jadi ekspertis dari rumah sakit kan berbeda ya. Kalau tadi yang dibilang oleh Rumah Sakit Suci, mereka ini hanya bisa sampai tahap kornea ya tadi. Nah, masalahnya adalah untuk melakukan operasi mereka tidak punya alat peralatannya dan ekspertisnya di Suci. Yang punya itu hanya di JSC dan di Singapura. Karena saya atau keluarga saya atau relasi saya tidak pernah ada mengalami hal yang serupa seperti Agus, jujur kita bingung mau ambil JSC atau Singapura. Tapi apapun itu nanti balik keputusan sebenarnya ada di Agus dan keluarga, bukan di saya. Jadi kalau Agus bilang ya udah saya ke JSC, ya kan. Nah, kalau JSC ada biaya sekalipun, seperti yang sudah dikomit, 9 naga itu akan ambil alih biayanya. Jadi akan dibayarkan. Jadi nggak usah pusing-pusing, nggak usah khawatir. Dari 1,3 miliar itu untuk masuk ke pengobatannya udah beres. Sudah ada pendonornya. Ya, jadi sisa uang 1,3 miliar itu silakan Agus pergunakan untuk kehidupan Agus. Dia mau bikin kos-kosan kek, dia mau bikin warung kek, ya kan, yang dimana uang itu bisa mencukupi kebutuhan hidup dia gitu loh, sehingga kedepannya tidak menyusahkan masyarakat lagi. Itu yang saya inginkan. Bagaimana ada sampai 9 naga bisa mau membantu full benar-benar pengobatannya? Awalnya gimana? Obrolan Ya, jadi 9 naga ini terutama PIK ya, Pak Aguan ini sebenarnya saya ada beberapa kasus sebenarnya awalnya yang bertolak belakang sama mereka. Jadi saya bantuin korban,
serang mereka atau berpihak yang berseberangan, tapi di dalam hal ketika dalam proses hukum kami bertemu dan kami menyesuaikan visi dan beliau bersedia memberikan ganti rugi kepada klien saya di situ ya. Dan karena ganti rugi sudah diberikan, bahkan ada salah satu klien saya perusahaannya dibeli oleh Agung Sedayu, sehingga otomatis saya menjadi retainer dari perusahaan tersebut gitu ya. Jadi kita mempunyai hubungan kenal lah gitu ya. Kalau dibilang hubungan keluarga enggak, hubungan bisnis juga tidak. Pak Agwan maupun Pik tidak pernah bayar saya sekalipun untuk menjadi kuasa hukum mereka. Yang ada karena kami kenal, saya melihat bahwa mereka ini punya jiwa sosial membantu. Karena saya dengar antara 9 naga itu antara Agwan dengan Antoni Salim yang punya Indo Food sama si Sinarmas ya, Indra Wijaya, itu mereka membentuk yayasan yang namanya Yayasan Buddha Suci ya. Dan Yayasan Buddha Suci itu membantu orang-orang miskin dan orang-orang sakit yang tidak memiliki biaya. Nah, jadi karena saya melihat bahwa Pak Agus ini masuk dalam kriteria tersebut, saya memberanikan diri untuk berbicara dengan mereka ya. Ketika saya sampaikan, mereka dengan senang hati bilang, oh itu memang tugas yayasan kami. Bukan cuma kamu, Pin, bukan kamu pun, orang lain kalau datang ke kami minta, kalau memang sesuai dengan visi-misi kami pasti kami bantu. Tadi sempat Agus menyinggung soal pengen operasi kulit juga. Mungkin ada yang dijulukan nggak sih antara mata atau kulit? Antara mata sama kulit nggak ada perbedaan. Kalau dalam hal donasi atau pelayanan kesehatan gratis akan diberikan tetap oleh Yayasan Buddha Suci atau oleh Bapak Agwan. Kita nanti agak dulukan yang mana ya Bang? Kenapa? Akan didulukan yang mana ya? Untuk mata atau kulit? Itu semua terserah dari Agus dan keluarga. Ya kan yang mengalami beliau, dia yang tahu mana lebih dulu yang urgent atau dua-duanya mau dijalankan sekaligus, silakan. Agus dan keluarga sudah tidak perlu khawatir tentang biaya, all covered di situ. Pak Alvin, abang kan bilang ini mau mengcover penyembuhan Agus dari awal sampai sembuh ya, tak sembuh. Betul. Untuk donasi Agus yang sedang ramai diperjuangkan kedua belah pihak ini ingin mengcover juga nggak Bang? Jadi kalau yang dari 1,3 sekarang ini sedikit pun nggak usah masuk ke dalam pengobatan, karena pengobatan sudah dibayar full, sudah dibereskan di situ, sudah ada pendonornya. Nanti terserah antara Bang Farhat sebagai kuasa hukum, karena yang mempertahankan dan memperjuangkan tersebut adalah Bang Farhat dari awal. Saya tidak tahu dan saya tidak belum diupdate untuk seperti apa, biar Bang Farhat dengan Agus saja gitu. Mungkin perasaan kamu atau tanggapan kamu setelah kamu mendapat begini banyak bantuan, mungkin sekarang seperti apa perasaan kamu? Nah, setelah lu dapat bantuan ini kan tetap aja maksudnya kisru uang donasi 1,3 M itu kan masih terus bergulir nih, bahkan kamu juga sudah dilaporkan oleh Pablo. Mungkin kamu sendiri masih fokus nggak sih sama 1,3 M itu, atau memang fokus sama kesehatan kamu yang sudah dibantu oleh banyak orang ini? Lebih fokus kesehatan. Lebih fokus kesehatan. Untuk kisru donasi 1,3 M bagaimana, Gus? Oke Bang Farhat. Oke ya. Iya. Bang Farhat gimana? Selamat dulu peresmian Christian Center milik Bang Alvin Lim ya. Hari ini kita semua diajak berdoa, kemudian Agus diajak gunting pita, kemudian kita makan ya, langsung makan dan bersyukur. Saya doakan semoga di hari yang baik ini kantornya bertambah makmur, sejahtera, dan bermanfaat buat masyarakat, khususnya membela kaum yang lemah. Karena Bang Alvin ini orang idealis. Dia kalau udah rilis dan sudah selesai klarifikasi dan baik, dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dibela, dan inilah hasilnya. Hari ini saya secara pribadi sebagai lawyer pembela kaum lemah mengucapkan terima kasih kepada saya panggilnya Pak Sugianto Kusuma. Lebaran saya udah hampir 25 tahun dikirim kartu lebarannya aja nih. Saya belum dikirim parcel angpaunya.
Ya pasti berdua tuh Pak Sugianto Kusuma dengan Pak Tommy Winata. Iya. Nah, jadi Pak Aguan yang nama laptopnya dan Pak ahli Hanafi, dan saya ini merasa terbukti benar bahwa Pak Sembilan Naga ini bukan merampok harta tanah rakyat, tapi justru berada di kepentingan rakyat yang lemah. Nah, di sini saya senang banget bahwa Agus diperhatikan. Nah, kalau di rumah saya Agus diparhatkan. Kalau di sini diperhatikan. Jadi tambah perhatian ya. Jadi terima kasih buat kalau Sembilan Naga itu kan bukan mafia. Sembilan Naga itu adalah kelompok orang-orang sukses konglomerat yang membangun memberdayakan Indonesia menjadi lebih baik lagi, memakmurkan negara kita dan mensejahterakan rakyat, diantaranya orang-orang susah. Nah, walaupun rumah sakitnya besar, bukan hanya untuk rumah sakit orang kaya, tapi orang yang harus dibantu ya kan gitu maksudnya. Jadi Agus ini kita orang miskin, orang susah, walaupun ada uangnya tapi dinopi. Nah, karena itu kami ucapkan semoga Pak Aguan dan Pak Ali Hanafi dan Mas Alvin Lim dalam keadaan sehat selalu, diberikan panjang umur, diberikan kesejahteraan dan kemakmuran selalu, karena manfaat yang kita rasakan adalah dapat membantu terutama orang-orang yang lemah yang kita bela saat ini. Harus pahamkan terus, jadi nggak ada endorse. Ini mereka kalau membantu tuh gempa bumi Aceh di mana mereka turun. Kalau di Pak Tommy Winata itu ada harta garap Buduri, ya itu kalau Pak Aguan itu ya itulah kira-kira. Samudra Suci. Bang Barat ini kan udah di... katanya mau laporin dari Sugiman, katanya mau Fokus dulu baru ke Agus. Jangan berdebat dulu. Soal itu. Saya gini, kenapa mereka ini akan kita laporkan semua? Karena mereka ini kerjasama. Yang disuruh pertamanya Pablo ngaku pengacaranya Nopi. Nopi disuruh mundur sama Nopi untuk memegang donatur. Donatur ini jelas-jelas katanya putih pertolongan, nggak ada. Bang Alvin udah cek sebagian besar donatur itu nggak ada yang minta kembali uang. Bahkan ngasih lagi ya. Nah, kemudian kalau menyangkut rekening, yang namanya rekening kita itu kecuali Agus yang taruh di postingan dia, selama ada uang masuk jangankan dari donatur untuk orang buta, kalian juga setelah transfer sama saya nggak bisa dipidana. Betul. Orang misalnya transfer 5 juta, saya udah pernah ngalami ke rekening BCA atau bank apa, bank Dinamon. Terus kita minta bank itu balikin nggak bisa, suruh bank pindahin, itu harus lu lobby orang itu sampai orang serius mau, atau memang itu orang bahasa itu bukan. Kalaupun itu orang hilang nggak bisa, dan nggak bisa dilaporkan ke polisi. Karena ketika orang menyerahkan uang udah transfer, misalnya kan ada, kalau kalian mau transfer uang kan jumlah sekian, udah oke atau apa kan, lanjut atau cancel kan ada. Nah begitu sudah oke, ya seperti itulah saya menggambarkan bahwa sumbangan ini adalah sumbangan sukarela yang sifatnya charity, donasi, yang tidak bisa dikembalikan. Kemudian Bang Alvin juga menyinggung ketika mereka melaporkan dan mereka gembira, Agus ini dua-dua perdata juga, pidana juga, kan jahat. Awalnya mereka terkenal gara-gara Agus, jujur aja sebelum Agus dapat donasi sampai 1,3 miliar, saya nggak terlalu kenal Denny Sumargono, saya nggak terlalu kenal itu Novi. Tapi setelah mereka podcast itu jadi terkenal kan, harusnya bersyukur sama Agus. Dan ini uang dapat bukan gara-gara Agus, gara-gara ada curhat bang, ada Novi enggak, gara-gara ada orang buta. Coba, Bang Alvin membantu Agus ini gara-gara Denny Sumargono atau Novi enggak kan? Karena gara ada orang sakit kan? Betul. Nah, berarti tanpa ada Denny Sumargono dan Novi juga orang membantu. Saya, teman-teman saya semua, sekarang hari ini bang kita dapat kasur, dapat cat rumah gitu. Betul. Nanti kalau ada yang menyumbang bikin kamar mandi yang bagus, yang kamar mandi disabilitas, oke, silakan datang aja, nggak apa-apa gitu. Nah, jadi beginilah saya menggambarkan mereka uangnya ada kemarin, tapi mereka nggak menggunakan itu. Kalau menggunakan uang untuk Wawa itu karena Wawa memang cari utang, rumahnya itu digadai, jaminan. Kalau itu pun digunakan, makanya hari ini Bang Alvin mengatakan bahwa biaya pengobatan di luar daripada semua itu dan uang itu adalah semua murni buat Agus. Silakan Bang Alvin jelaskan, apakah uangnya Agus itu untuk berobat saja atau untuk kesejahteraan Agus? Silakan Bang. Ya, jadi kalau tadi seperti sudah dibilang ya, kalau untuk pengobatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri